Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih terharu loh. Maksudnya nggak nyangka banget. Jadi konteksnya buat teman-teman yang nonton ini, sekarang ini di Mataram ini sedang hujan deras banget dari siang ya. Ya, siang. Deras-deras banget, dan untuk pertama kali di depan sekretariat itu banjir. Makanya awalnya sebetulnya kami sudah menginformasikan teman-teman yang di grup WA untuk barangkali jangan dipaksakan untuk datang. Tapi coba lihat teman-teman nih, udah menembus hujan semua. Bahkan tadi ini ada teman yang tidak pakai celana dalam kayaknya karena basah. Hampir. Oke, jadi gitu ya. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman yang sudah mau datang gitu. Ini respect buat kalian semua, luar biasa. Padahal tadi mikirnya saya sama istri tetap akan jalan walaupun berdua gitu kan, tapi tetap diramaikan oleh kalian semua. Oke, selamat datang di Bincang Buku yang kesekian. Susah kita hitung ya, udah yang ke berapa bulan gitu. Bincang Buku kali ini agak istimewa sebetulnya ya. Hampir istimewa malah seandainya nggak hujan, karena kemungkinan besar akan diisi oleh anggota-anggota teman magang. Kami sekarang sedang punya program, teman-teman yang sedang nonton ini mungkin di YouTube, Teman Baca sekarang sedang ada program teman magang sebagai salah satu tahapan perekrutan anggota komunitas seperti itu. Jadi tadinya seandainya nggak hujan, bakal lebih penuh gitu ya, tempat ini. Ini pun sekarang ada 2 teman magang yang berhasil menembus hujan. Respect. Terima kasih banyak. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin saya langsung saja membuka. Tadi sudah membuka ya, gitu ya. Tapi secara resmi saya buka Bincang Buku ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman magang Bincang Buku akan berjalan lancar gitu. Teman-teman udah siap ya dengan bukunya masing-masing. Ya seperti biasa, kita akan membincang buku yang sudah atau sedang kita baca gitu. Jadi nggak mesti sudah tuntas, bahkan sedang kita baca nggak apa-apa, kita obrolin. Teman-teman boleh ditambah dengan basa-basi, misalnya ada yang sedang baca buku mau perkenalkan kenapa sih buku ini istimewa, kalau memang istimewa gitu ya. Apakah teman-teman memang suka dengan wacananya atau punya proyek tertentu, silakan diisi dengan basa-basi seperti itu, nggak apa-apa. Jadi nggak murni harus kita baca ini buku ini isinya apa, teorinya apa, nggak mesti gitu. Jadi ya santai aja, mengalir gitu. Jadi kayak merayakan buku lah gitu. Kita halo teman-teman, aku punya buku baru loh, bagus, kayak gitu. Seperti itu aja ya, jadi santai saja. Oke, barangkali selama ini kan selalu ladies first kan, sekarang mungkin old boys dulu. Oke, ke Fikri dulu, silakan Fik. Oke, terima kasih waktunya. Kasih dekat lagi supaya lebih bagus. Oke teman-teman, jadi saya sedang membaca Student Hijau. Nah, sebenarnya menarik ya, apa makna hijau sendiri, tapi saya belum tahu gitu. Ini ditulis sama Mas Marco Kartodikromo. Nah, sebetulnya saya mau baca buku ini ya karena rekomendasi sebetulnya. Kemarin kan mampir ke sini, terus saya lihat-lihat buku, tiba-tiba Bang Ded ngasih saran, ini bagus loh, Student Hijau gitu. Tapi saya lihat sekilas ya biasa aja ya, covernya juga biasa gitu. Tapi akhirnya pas disuruh baca sinopsisnya, sepertinya ada yang berbeda, yaitu bahwasanya ini salah satu buku yang tertua lah ya dari istilahnya buku atau novel-novel gimana ya? Apa ya? Lupa saya di sini bilang. Pokoknya novel sastra perlawanan gitu. Sebuah sastra perlawanan terhadap Belanda ya, kayak gitulah. Makanya di sini ditulis bahwa novel ini ditulis itu pada tahun 1918. Tapi dia itu ditulisnya dalam bentuk cerita bersambung teman-teman, di dalam apa ya, koran kayaknya ya, koran Sinar Harian. Ya. Nah, baru pada tahun 1919 itu dijadikan satu buku gitu. Sebenarnya saya juga masih belum tahu penulisnya ini backgroundnya seperti apa gitu.
karena saya benar-benar baru kemarin untuk baca buku ini. Ini bukunya singkat sih teman-teman, cuman kayak sampai 185. Tapi kalau mungkin dibaca cepat kok. Nah, yang bedanya itu dari segi bahasa-bahasanya, kayak asing rasanya, padahal bahasa Indonesia gitu. Tapi jarang banget dipakai. Ada contohnya itu di bab 2 ya. Misal, saya lupa, saya nggak nandain sih. Mana ya? Pokoknya ada waktu mereka mau ke daerah Sriwedari itu, di situ tuh disebutannya ada kayak bom-bom gitu. Saya bingung ya awalnya bom. Nah, kayak seperti ini. Orang-orang di dalam kota yang mendengar suara bom itu bersorak kegirangan. Bom. Masa ya orang itu lempar bom gitu? Saya mikirnya, "Yuh, apa ini maksudnya?" Tapi mungkin ya saya masih beranggapan gitu. Saya belum mencari tahu lebih dalam. Mungkin bom ini petasan, saya pikir gitu. Nah, jadi ceritanya yang baru saya baca itu ada nama tokoh utama itu adalah Hijo. Hijo itu anak dari seorang apa sebenarnya? Mungkin bisa dibilang borjuis ya, bangsawan gitu. Ya, priai. Karena ayahnya itu seorang raden, yaitu Raden Potronojo, dan juga ibundanya itu Raden Ngaten Potronojo, saya lupa ya. Nah, Raden kayak di film itu ya. Raden. Sebelum aku tahu kan ada Raden. Oh, ada ya? Iya. Oh iya, mungkin seperti itu ya. Iya. Nah, di sini diceritakan bahwa si Hijo ini sudah di engagement guys, tunangan ya, tunangan bersama satu perempuan yang cantik, namanya itu saya lupa lagi teman-teman, maaf ya, biru gitu namanya, Raden Ajeng Biru kalau salah. Sini bukan. Bentar, kok saya lupa ya, pada baru ya saya baca. Pokoknya Raden Ajeng lah ya kita sebutnya. Nah, saya tuh cukup kaget ya, mereka tuh sudah tunangan di usia yang sangat muda gitu. Si Hijo ini umurnya 18, sedangkan si Ajeng itu umurnya 13. Saya pikir lagi, anjay, baru lulus SD coy. Udah tunangan gitu kan. Oke, terus dia waktu di bab 2 juga kan mereka kayak ngedate gitu. Ini anak setelah SD ngedate, saya pikir oh mungkin apa ya, budayanya itu beda gitu. Budayanya beda sama kita kan, karena mereka juga priai ya. Mungkin jadinya sedikit berbeda. Juga sejak dari kecil memang orang tuanya sudah dekat gitu. Dan juga yang bakal sedikit nggak bingung banget sih, cuman kayak aneh gitu rasanya, karena seringkali bahasanya itu beda gitu dengan novel yang lainnya gitu sih. Paling itu aja teman-teman, saya masih perlu baca lebih banyak nih. Agak dekat sini, takutnya nggak masuk ke. Oh, masuk. Enggak, ini boleh. Silakan. Oke deh guys, itu aja palingnya yang ingin saya bahas. Ini menarik banget, apalagi bahasanya yang unik ya. Nanti deh akan saya bahas lagi di IG. Thank you. Next. Bagaimana? Langsung Oke, next, langsung aja. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Itu ada di sini. Ada di sini. Apa judulnya yang mana? Aku baca punya Dian Purnomo. Ya. Judulnya Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Ada di sini. Pernah kami bikin podcast. Oh gitu, Ya. bahas. Oke. Nanti aku nonton Ya, lanjut. podcastnya. Oke. Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam itu menceritakan seorang perempuan namanya Magi Diela. Dia menjadi korban sebuah tradisi di Sumba, yaitu tradisi kawin tangkap. Nah, ini ditulis sama Dian Purnomo berdasarkan berbagai pengalaman dari perempuan-perempuan yang menjadi korban kawin tangkap. Nah, kalau teman-teman belum pernah dengar soal kawin tangkap itu, waktu 2023 sempat ada yang ramai di sosial media, itu ada orang perempuan beneran ditangkap gitu.
Jadi dia di tepi jalan nih, itu rame kok waktu 2023 tuh. Jadi dia di tepi jalan nih, di pasar, ditangkap sama berbagai orang-orang gitu untuk dinikahi. Begitu, itu yang disebut sebagai kawin tangkap. Tapi biasanya kedua belah pihak itu sudah ada kesepakatan dari keluarganya. Jadi keluarganya tuh udah, kedua belah pihak tuh sudah sepakat untuk menikahkan mereka, cuman tidak sampai di kesepakatan-kesepakatan adat. Misalnya kalau di NTT, kalau di NTT itu ada tradisi namanya belis. Kalau mahar ya, lebih ke seperti mahar gitu. Dan kalau di Sumba itu mereka menggunakan hewan hewan ternak seperti kuda gitu. Misalnya kuda atau kerbau gitu, dan itu bisa sampai 20 ekor, 40 ekor, 60 atau 80 ekor. Mirip tradisi di Sulawesi atau di Bugis juga, namanya panai. Tapi biasanya kalau di belisnya tidak bersepakat, mereka akhirnya melakukan kawin tangkap tadi. Tapi di kasusnya si Magidiela ini yang terjadi adalah keluarga dari si Magi dan keluarga si laki-laki yang menangkap ini tidak ada kesepakatan apa-apa. Terus si Magidiela ini ditangkap dan mengalami kekerasan seksual, lalu harus dipaksa oleh sosialnya dia sebagai sebuah masyarakat untuk menikahi orang yang melakukan kekerasan seksual tersebut kepada si Magidiela. Dan perempuan yang menangis kepada bulan hitam ini adalah cerita panjang soal bagaimana si Magi ini mengalami kekerasan, lari kembali dan melawan, menghadapi pelaku kekerasan ini, karena dia mau bagaimanapun harus menghadapi pelaku dan masyarakat dan tradisi budayanya dia sendiri. Sangat saya rekomendasikan sangat direkomendasikan, walaupun ada beberapa hal yang sebenarnya saya merasa kayak ada detail-detail kecil yang saya pikir agak mungkin kurang tepat gitu. Misalnya kayak ada momen yang dia kan ada momen yang dia pergi ke Kupang gitu dari Sumba, dan di situ dia sudah sekitar 1 bulan di Kupang gitu. Tapi di awal babnya itu dia dibilang 1 bulan di Kupang, tapi di beberapa paragraf kemudian dia bilang dia tinggal selama 2 minggu di sebuah rumah gitu. Nah, padahal di cerita itu dia datang langsung tinggal di rumah itu. Jadi kayak timelinenya agak kurang tepat gitu. Terus ada masalah dengan karena memang bagusnya buku ini karena dia menggunakan logat-logat lokal gitu. Tapi saya pikir ada beberapa bagian di logat lokal ini yang kurang tepat gitu. Atau tidak cocok. Misalnya kayak dia menggunakan, kalau di Sumba dan Flores mereka menggunakan kata saya itu diganti pakai sa. Dan itu juga saja itu juga bisa disingkat sebagai sa. Jadi ada 2 sa tuh. Bisa berarti saja, bisa berarti saya gitu. Dan cara penggunaannya itu tergantung dari bagaimana kalimat-kalimat itu disusun dan disuarakan. Nah, suara-suara itu kadang saya pikir nggak tepat gitu, karena selama agak uniknya karena saya pikir beberapa kalimat itu tidak disusun karena bahasa kan menggunakan logika sendiri ya. Nah, saya pikir beberapa kalimat itu disusun menggunakan logika bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke bahasa dialek lokal, dan itu tidak cocok gitu. Harusnya adalah bahasa lokal diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu kan. Makanya kadang-kadang terasa tidak pas gitu suaranya. Iya, mungkin itu sih. Tapi dilepas dari itu, poin yang sangat bagus itu merupakan perempuan yang melawan tradisi. Itu poin yang diangkat dan itu sangat kuat sekali poinnya. Terima kasih. Perempuan melawan tradisi. Oke, langsung beralih ke saya. Jadi novel yang saya baca itu judulnya pukul 4:30. Jadi ditulis sama Rintik Seduh. Ini merupakan novel dari Rintik Seduh pertama yang saya baca dan lumayan mengubah perspektif saya terhadap beliau. Yang dimana kan biasanya kan dia di clipper ya, kayak dia di klip-klip kayak mini-mini gitu, kayak cinta-cintaan anak SMP, anak ABG. Dan yang ternyata di novel ini malah menurut saya kayak cinta-cintaannya tuh cuma 10% gitu. Dan 90%-nya tuh sangat berbeda, dan
malah isunya lumayan serius. Jadi ini ceritanya kenapa dia judulnya pukul 4:30, ntar saya akan ceritain sambil jalan. Pokoknya pertamanya di sini berkisah tentang tokoh yang namanya Alina. Alina. Alina ini dia membenci dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia ini kayak udah mati rasa gitu. Dan dia ini dibentuk dari keluarganya. Karena di keluarganya ini ayahnya dia tuh dia KDRT dan udah sampai physical abuse gitu. Dan yang jadi masalah ini bukan cuma bapaknya gitu. Ibunya juga, karena ibunya ini setiap dia dipukul atau dia pokoknya ditempeleng dan ditendang perutnya dan lain-lain, dia cuma diem aja. Dan menurut saya karakter Alina ini terbentuk dari keluarganya, dari gimana cara dia diperlakukan gitu, yang ngebuat dia kayak ngelakuin semua hal itu kayak nggak excited, kayak biasa aja. Terus sampai kemudian di beberapa chapter dia bakal bertemu sama seorang yang namanya Tio. Dia dikenalin sama temannya dia, dan sama Tio ini dia berpacaran udah selama 2 tahun. Cuman walaupun dia udah berpacaran selama 2 tahun, dan Tio ini saya lihat karakternya di buku ini sangat baik dan sangat menyaingi Alina banget. Cuman Alina ini kayak ngerasa kayak ngerasa kosong, dia nggak bisa terbuka. Terus Tio ini dia selalu bilang kayak dia ngerasa kalau dia tuh ngerti Alina gitu. Dia mau berusaha ngertiin, cuman Alina ini ngerasa dia nggak di ngertiin. Saya suka yang di buku ini dia bilang bahwa manusia itu selalu bilang kayak mereka bisa saling ngerti. Padahal katanya kayak ngerti itu merupakan kata kerja yang lumayan tinggi banget. Dan ngerti itu kayak nggak bisa di antara hubungan manusia sama manusia. Kayak lebih ke arah manusia sama Tuhan kalau mau saling mengerti. Nah dari sana kemudian karena sudah tidak bisa bersama, sebenarnya dari awal Alina tuh dia udah tahu kalau mereka tuh nggak bakal bisa sampai serius gitu, karena dia emang nggak mau serius. Dia kayak apa ya, bahkan kalau misalnya pernikahan nih, dia kan nggak mau banget nikah karena keluarganya udah kayak gitu. Sampai di suatu keadaan Tio ini kayak ngelamar dia, dan Alina nih lumayan shock. Kenapa kayak selama ini kita kayak nggak seserius itu gitu. Terus dia pergi dia diikutin sama Tio. Terus dia bilang ke Tio ini kalau kamu mau nunggu saya nggak bakal bisa, selama-lamanya saya nggak akan mau nikah, selama-lamanya nggak akan mau nikah. Terus lah dia putus, dan pas dia diputusin juga Alina ini kayak dia normal dan biasa aja. Dia kayak ya udah oke. Terus itu yang ngebuat dia tuh tambah kecewa gitu. Kenapa sih kamu, ini yang ngebuat hubungan kita ini nggak bisa jalan gitu. Kamu tuh kayak udah diputus kayak jawabnya cuma normal doang gitu. Terus gimana? Karena emang menurut saya karakternya dia sudah sangat terbentuk gitu di sini. Sampai kemudian di suatu waktu di pukul 4:30, kan pukul 4:30 ini jam pulangnya kantor gitu. Dia selalu pulang kantor pakai bus. Dan dia di bus itu ketemu sama orang yang namanya Danu, yang ternyata mereka tuh kayak udah sering ketemu gitu pas berangkat kantor, pulang kantor, dia sering ketemu, dan terjadilah kayak percakapan. Terus karena udah lama ketemu dan beberapa kali ngobrol, Danu ini memperkenalkan diri, nama saya Danu. Terus dia nanya namamu siapa? Dia mikir kan Alina ini lama. Terus sampai dia bilang nama saya Marni gitu. Dia kayak ngebuat sosok yang berbeda. Marni ini sebenarnya nama ibunya dia. Dia bilang nama saya Marni bukan Alina. Terus terjadilah tuh percakapan yang dimana dia ini menemukan Danu itu adalah orang yang sangat menyenangkan. Karena kenapa? Karena menurut saya di sini, karena Danu ini dia nggak pernah bertanya tentang pribadi Alina. Alina ini paling nggak senang dia kalau ditanya tentang dirinya dia gitu. Dan kalaupun Danu ini nanya, dia bisa kayak ngarang aja, karena kan namanya aja dia ngarang. Dan sampailah di suatu, udah lama mereka sering ketemu di sana, dan Alina tuh kayak excited, kayak mau ketemu besok nih, mau pulang kantor ketemu Danu lagi. Sampailah mereka kayak bolos kerja, terus mereka kayak ngedate gitu jalan-jalan. Ya mereka tuh udah ngerasa deket, dan Alina ini kayak ngerasa ini tuh berbeda gitu. Karena sebenarnya yang dia benci itu menurut saya di sini adalah dirinya dia, si Alina ini. Dan menjadi sosok Marni, kayak dia tuh senang-senang aja, excited aja. Dan sampai suatu ketika di penghujungnya, dia nungguin Danu pukul 4:30, cuman dia nggak datang. Sampai dia nungguin tuh sampai 5 jam, sampai jam 9 malam, dan dia nggak datang. Terus besoknya dia berangkat ke tempat nunggu bus ini jam 5 pagi, dan Danu pun nggak muncul.
ya dia nggak muncul tuh. Kalau dia kayak udah apa ya, selama ini dia kirain dia yang ngepermainin Danu gitu, dia bohong-bohongin. Ternyata kayak apakah dia yang dipermainkan. Terus sampai suatu ketika di ujung-ujung ceritanya udah setahun berlalu dan Danu tuh nggak pernah kembali gitu. Terus Alina nih kayak bapaknya yang KDRT itu, ternyata setelah 5 bulan kemudian dia pergi dari rumah, dia kabur dan meninggalkan utang yang banyak sampai rumahnya dia harus ditarik sama bank, debt collector datang dan lain-lain. Dia harus kayak ngontrak jadinya Alina sama ibunya. Dan jadinya dia berhenti naik bus, dia naik KRL sekarang. Terus dia naik KRL, ada satu scene yang terakhir, dia tuh kayak di depannya dia ada cowok yang lupa naruh, dia kayak apa ya, nggak bisa masuk karena kayak saldo buat kartunya tuh dia habis gitu. Dan akhirnya Alina yang bayarin. Terus scene yang terakhir tuh kayak dia ditanya gitu sama yang cowok nih, namamu siapa? Namamu siapa? Terus dia bilang, siapa ya namanya? Namanya tuh Dinda gitu. Iya. Namanya Dinda. Terus pukul 5:30 dia menjadi orang lain lagi. Ternyata selama ini dia bukan benci dirinya dia cuma benci si Alina itu. Menurut saya. Udah itu aja sih. Wih, public speaking yang bagus. Oke, next. Anu aja, duluan datang aja. Ini cowok duluan nih. Oh, cowok Iya. duluan. Oh, gitu ya. Ini harus disampul ini. Oh, iya. Saya ada sampul kok. Saya sampul 5.000 satu. Jualan. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Jadi alhamdulillah ini kesempatan pertama saya ikut bincang buku ya. Ya. Namanya. Meskipun begitu banyak hambatan di jalan tadi. Tapi ya itu seperti tadi yang saya katakan di WA, ini kayak nostalgia dulu saya waktu mendirikan komunitas Mataram Komik Indie namanya, disingkat Mata Poin. Jadi sekitar 2014 itu awal-awal memang banyak perjuangan lah. Mungkin Mas Dedi paham banget itu gimana perjuangan membuat komunitas. Jadi saya rasa hambatan seperti ini ya, itu seperti batu kerikil aja di jalan. Cuma mungkin saya sedikit gimana ya, saya sedikit terkejut dengan kondisi jalan di Mataram. Kok banyak sekali titik-titik genangan air yang banyak sekali, banyak ya, volume airnya itu tinggi gitu. Iya, termasuk itu. Mungkin ini bisa diangkat jadi sesuatu hal yang apa ya, ke pemerintah gitu ya. Mengganggu sekali soalnya itu. Banyak sekali tadi orang-orang itu mungkin banyak kegiatannya itu terganggu jadinya. Kan kita bayar pajak. Iya. Tapi alhamdulillah bisa sampai sini walau dalam keadaan setengah basah tapi dimaklumi ya. Itu bahasa kuyup dia pakai. Oh, pakai kuyup. Soalnya tadi 3:30 jalan dari rumah di Lombok Tengah ya. Oh my god. Jadinya sholat dulu di Desa Pengkel tadi, makanya berteduh di sana. Kita ketemu Alina kan. Siapa? Oh, enggak ketemu. Masuk. Tapi ya itu tadi, seperti saya katakan di grup WA, lagi semangat-semangatnya gitu. Kalau ngikut lagi kayaknya lama lagi nunggunya gitu kan. Langsung gas aja gitu. Malah disuruh balik sama Mas Dedi gitu. Aku pikir belum Belum berangkat. berangkat. Tapi ya itu tadi, alhamdulillah sampai segini. Baik, untuk bincang buku hari ini saya punya 2 buku. Mengingat format bincang bukunya itu kan buku yang sedang atau sudah dibaca ya, kalau nggak salah ya. Jujur 2 buku ini sebenarnya dalam tanda kutip sedang tapi hiatus gitu. Iya. Pak, jadi namanya sedang tapi hiatus. Soalnya tipenya saya itu begini, kalau di kehidupan sehari-hari itu kalau saya lagi ada problem lah gitu ya, problem kehidupan lah gitu yang tiba-tiba datang itu, saya larinya ke buku gitu, nyari pemecahan masalahnya buku. Salah satunya ini buku non fiksi
Judulnya 101 Cara untuk Menjadi Milenial Anti Bokeh. Kira-kira isu masalah saya apa ini? Iya, lagi kurang uang gitu. Kebetulan itu akhir bulan lagi, sebenarnya ya itu tadi, pusing, uang tinggal segini tapi belum mau masuk gajian. Akhirnya saya mau nyari problem solvernya itu ya ke buku. Meskipun ya itu tadi, enggak apa-apa dah. Ya. Saya korbankan uang untuk beli bukunya gitu kan. Akhirnya pergi ke Gramedia, nyari. Pilihannya ada yang tebel, ada yang tipis. Kalian tipis. Duit segini, bagus aja yang tebel kayaknya gitu. Kayaknya lebih daging isinya gitu. Tapi ya tadi kondisi keuangan sangat relate, ya ambil saja yang tipis ini ya. Akhirnya dibelilah ini. Tapi untungnya nggak tahu ya, mungkin kebetulan saya nyetel banget sama karakteristik buku ini. Soalnya kalau kebetulan saya senang baca buku pengembangan diri ya. Hampir kalau nggak disumbangin buku saya mungkin ada 200 segitu. Tapi sudah disumbangin ya, ada apalah. Ambil lagi. Kebanyakan ya itu tadi, itu pengembangan diri. Nah, buku pengembangan diri itu karakteristiknya paling saya temui itu banyak cerita. Sering banyak ilustrasi, cerita gitu. Kalau saya tuh kurang suka yang begitu. Nggak langsung on point gitu. Baca ceritanya dulu gini. Ada yang samar-samar dikasih kesimpulan gitu kan. Tapi di buku ini langsung dia on point. Jadi langsung ke poinnya apa, dijelaskan secara detail poinnya apa. Karena tipis. Ya, karena tipis itu tadi, alhamdulillah nih bisa langsung itu, nggak perlu baca. Kebetulan itu lagi ketemu ilmunya, salah satu yang paling bisa jadi saya terapkan di kehidupan sehari-hari ini. Jadi ada namanya prinsip 50 30 20. Pas 100 jadinya. Ya, pas 100. Jadi penghasilan kita itu dibagi ke 50, 30%, 50%, 30%, 20%. Nah, 50% itu apa? 50% itu kebutuhan. Ya, dari jumlah penghasilannya itu. 30% baru keinginan. Nah, 20% baru investasi atau tabungan. Jadi di buku ini diajarkan dirinci dulu kebutuhannya apa gitu. Keinginannya apa, terus sisihkan 20% untuk investasi atau tabungan. Nah, nanti kalau dibuat kebutuhannya ternyata melebihi dari 50% gimana terus? Ternyata kita disuruh ngurangi keinginan, namanya keinginan kan? Keinginan kan, kalau misalnya nggak ada beras gimana gitu? Kan nggak bisa dulu, nggak usah beli beras dulu kan, nggak bisa kan? Tapi nggak usah beli buku, saya juga, gimana itu kan? Beli buku masih masuk keinginan, bukan suatu yang kebutuhan. Jadinya ya harus dikurangi di keinginan. Nah kalau yang 20% di tabungan, diusahakan jangan di otak-atik gitu. Ya itu kan namanya tabungan investasi. Nah ini poin utama yang saya dapatkan di buku ini. Sebenarnya banyak sih, cuma gaya baca saya itu inspeksional, jadi sesuai dengan apa kebutuhan saya itu yang saya buka. Saya nggak baca dari Tapi benar 101 di situ cara yang dia. Enggak juga sih. Namanya juga iklan ini. Ya, siapa Kayak tahu gimmick-gimmick gitu ini. salah satunya rampok bank. Waduh. Ini diburu kayak buku PKI nanti. Rampok uang rakyat. Nah, ini sih gimmick-gimmick aja supaya. Rampok bank kan berbeda sama rampok nasabah kan. Waduh, saya nggak ikut. Itu sih poin utama yang saya dapatkan di buku ini. Nggak saya baca habis ya, itu tadi sesuai dengan problem atau masalah yang saya dapatkan kehidupan sehari. Alhamdulillah setelah menerapkan buku ini ya bisa teratur sih. Financial flow, cash flow untuk finansialnya.
Soalnya dapat insight yang penting banget dari buku ini. Nah ini yang Jadi dapat finannya bukan cuma sialnya. apa? Yon. Nah ini pakai bahasa apa saya nggak ngerti. Kan finansial. Oh, finansial. Kita dapat finannya jangan sialnya. Oh gitu. Baru. Oh, gaya bercandanya begitu ya. Ya, di sini. Nggak paham saya malum orang baru ini. Nah untuk yang fiksi ini salah satu kayaknya Terbaru ya? karya terakhir ya dari Dan Brown ya. Setidaknya terbaru. Ya kayaknya terakhir ini origin. Jangan ya. terakhir seolah-olah dia nggak. Maksudnya terakhir rilis gitu. Ini novel ya, novel science fiction namanya, fiksi ilmiah. Kebetulan saya itu sejak kecil itu tertarik banget sama yang berbau-bau sains gitu. Nah, sejarahnya saya baca buku ini sebenarnya waktu itu gimana ya? Ini temanya sedikit bikin keyakinan nggak nyaman gitu. Bikin orang-orang punya keyakinan itu nggak nyaman untuk membaca buku ini. Soalnya buku ini membahas tentang bagaimana sih manusia itu ada di dunia ini. Tidak dalam sudut pandang agama gitu. Jadi karakter utamanya ini namanya Robert Langdon, mungkin masnya tahu ya. Oh, belum ketemu. Belum ketemu ya. Jadi Robert Langdon ini salah satu, sebenarnya ada banyak serinya nih. Yang pertama itu kan ada Angel and Demons, Ah, ya. The Da Vinci Code. Kebetulan pernah baca nonton filmnya sih, udah pernah baca bukunya, soalnya nggak ketemu yang. Saya tuh karakter senang beli buku baru, beli second nggak Di sini, pernah. di sini punya Ada. bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada. Saya juga Mau bahasa Inggris Mas? bisa. Jadi waktu itu ya itu tadi saya ingin tahu sih, itu ada pertanyaan tiba-tiba di kehidupan sehari-hari, bagaimana sih kehidupan pertama kali itu muncul tanpa lewat agama gitu. Nah di sini Robert Langdon itu bertemu dengan mantan muridnya yang namanya Edmund Chris. Kebetulan novel ini ya kayak tadi sudah lama saya tidak baca, tapi masih saya ingat-ingat sih. Soalnya baru setengah ini, setengah baca. Jadi settingnya itu di Spanyol, di Museum Guggenheim kalau nggak salah. Kotanya itu di Bilbao. Kalau si The Google tuh keren itu, futuristik sekali seninya itu. Bilbao. Nah, kemudian kalau alur utamanya sih itu tadi Robert Langdon dipanggil sama Edmund Chris. Edmund Chris ini seorang ilmuwan. Selain ilmuwan dia juga senang seni, terus dia juga ahli teknologi. Nah, dia itu saya belum baca karena belum baca sampai akhir. Dia itu menemukan jawaban sebenarnya dari mana manusia itu berasal. Terlepas dari yaitu tadi kan ya dari agama gitu kan. Tapi di sini awal konfliknya mulai ketika Edmund Chris itu mengundang 3 tokoh agama besar di dunia. Ada dari Islam, Yahudi, Islam, Yahudi, ya Kristen. Kristennya yang Katolik karena dia disebut uskup di sana. Kalau yang di Yahudi disebut rabi, kemudian yang Islam itu disebut imam. Kebetulan yang Islam itu meninggal, dibunuh. Kemudian yang uskupnya itu masih hidup, yang rabinya juga dibunuh. Nah, di sini karakter si Edmund Chris ini juga terbunuh setelah menampilkan itu tadi jawaban dari mana asal mula manusia itu kepada 3 tokoh itu. Nah, dia itu sebenarnya isu utamanya di sini tuh tahu AI. Ya. Apa?
Ya, kecerdasan buatan. Kalau saya tanya teman-teman, takut nggak sama AI? Kata Gibran nggak usah takut. Nggak usah takut. Siapa Gibran? Siapa dulu Gibran itu? Kenapa nggak takut? Berarti kita nggak boleh takut. Nggak boleh takut sama AI. Mantap. Nggak takut ya? Nggak takut sama AI, kecerdasan buatan. Jadi di sini bagaimana AI itu begitu membantu Robert Langdon untuk memecahkan petunjuk utama kenapa si Edmund Curtis itu meninggal. Ini dijelasin bagus banget. Padahal terbitnya baru tahun berapa ini? Saya lupa soalnya udah lama, kayaknya 2017 ini. AI itu masih belum kayaknya, belum se-booming sekarang. Ya, belum secanggih sekarang. Mungkin kalau ChatGPT itu tahu ya, nggak sampai. Di sini itu kalau saya membayangkan itu serem gitu. Bagaimana dia bisa membantu manusia di sini, membantu Robert Langdon untuk memecahkan masalah itu. Cuma ya ada sih intrik-intrik politik masuk di berita di novel ini. Contohnya tuh ada karakter cewek namanya Ambra Vidal. Kebetulan Ambra Vidal ini tunangannya Edmund Curtis tadi yang meninggal. Cuma bukan tunangan, kayaknya dia ada hubungan spesial gitu. Cuma Ambra Vidal ini sudah dilamar oleh pangeran Spanyol. Di sini ada kan tadi saya sebut settingnya itu di Spanyol. Nah, pangeran Spanyol ini kebetulan dia putra mahkota. Kerajaan Spanyol itu sangat dekat dengan gereja Katolik. Problem utamanya ini sebenarnya pada saat itu ini nekat benar juga ini pangeran ini. Jadi dia itu sudah merasa dekat sama Ambra Vidal, tiba-tiba ngelamar dia di sebuah acara TV. Acara TV. Acara TV. Di acara TV live gitu. Dilihat banyak orang. Iya, di banyak orang. Live, pangeran loh. Coba Fikri jadi si Ambra Vidal itu dilamar itu sama pangeran berkuda putih gitu. Nggak cocok banget ya. Pangeran ngelamar, Ambra Vidal terkejut. Kira-kira apa jawaban Ambra Vidal? Yes. Mungkin yes ya harusnya. Jawabannya betul. Dia menerima. Alasannya menerima kira-kira apa? Famous mungkin, biar famous. Oke, famous. Karena mungkin ditayangin di TV. Ini teka-teki. Kenapa dia itu menerima? Untuk menjaga kehormatan dan martabat seorang pangeran. Asik. Coba bayangin itu ditolak. Oke. Jadi berita gempar di Spanyol. Seorang pangeran ditolak. Oke. Wah, kalau sini sih viral gitu. Diundang sama apa? Brownies. Nggak sih, Deddy Kobuser dulu. Deddy Kobuser, Deddy Sumargo. Itu cuma setelah kejadian itu Ambra Vidal memberitahu hal yang sepertinya membuat pangeran Spanyol itu, saya lupa kalau nggak salah Julian, membuat pangeran Julian itu marah besar. Apa kira-kira? Ditolak. Diterima tadi. Terus dia memberikan alasan lain Ambra Vidal kepada pangeran Julian. Kemudian pangeran Julian, kalau nggak salah Julian, dan nanti tolong diperbaiki ya. Itu marah besar sama Ambra Vidal. Apa kira-kira? Berhubungan dengan wanita. Virginita. Apa? Tam ini. Virginitas. Bukan. Ternyata dia cowok. Plot twist banget. Oh bukan. Jadi dia nggak bisa hamil. Oh, mantul. So, tugas pangeran apa? Meneruskan kerajaan. Iya betul. Itu sudah diterima lamarannya. Terus dia bilang belakangan tidak bisa hamil karena kondisi medis gitu. Kondisi medis.
Pangeran Julian, tolong di anu ya, saya soalnya lupa. Di garis anu apa, diperbaiki anu apa. Yang sebenarnya namanya Pangeran Spanyol itu. Dari sana marah besar. Nah, setelah kejadian itu baru Edmond Chris itu meninggal. Jadinya Edmond Chris itu tadi muncul gosip antara Pangeran Spanyol itu Edmond Chris sama Ambra Vidal ini. Nah, Robert Landon itu dikasih tugas untuk mencari tahu bagaimana si Edmond Chris ini meninggal. Tapi ya itu tadi ada intrik politik kayaknya. Karena di sini dikatakan bahwa yang membunuh itu salah satu pasukan khusus dari kerajaan Spanyol. Nah, saya itu bacanya di akhir itu ketika Robert Landon malah ngajak Ambra Vidal kabur dari Madrid kan di tempat istananya ke Barcelona. Saya bacanya cuma sampai situ sih. Belum lanjut karena ya itu tadi. Jujur kemarin lagi pakai George Orwell sih. ini bukan seminggu sebelum acara itu saya baca. Sebenarnya saya mau datang itu pas bincang itu Pak. Dan ada 1984 itu. ya 1984 itu cuma ada kerjaan lah itu. Nggak jadi datang. Kebetulan 4:30 itu kebetulan 3:30 juga saya ada pekerjaan dari kantor tuh. Jadi nggak datang. Jadi ini sudah lama hiatus sekitar 3-4 bulan ini. Bagus ya. Saya kira itu saja sih dari saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Arif. Nah sekarang giliranku. Mungkin ini karakter bukunya ini sedang saya baca dan baru di halaman 42 dari keseluruhan total itu 357 dengan biografi penulisnya. Buku ini buku non fiksi, kategorinya buku sejarah, iya juga, tapi nggak murni buku sejarah gitu. Buku sosial politik kemudian juga masuk juga. Judulnya itu Bisnis Priai, Elit Tradisional dan Bisnis pada Era Post Reformasi, ditulis oleh Muhammad Sukri. Beliau adalah salah satu peneliti senior Semeru. Semeru itu nama lembaga penelitian yang saya sering terlibat di dalamnya. Jadi saya membeli buku itu ada faktor soal proksimitas, kedekatan kayak gitu kan. Gitu. Bukan secara individu dengan Muhammad Sukrinya gitu, tapi dengan lembaga yang dia salah satu seniornya di situ gitu. Terus ini juga kayak semacam proyek pribadi saya yang sekarang mau serius membaca buku untuk kepentingan resensi. Gitu ya gitu. Dan beberapa bulan terakhir saya memang kebanyakan baca buku fiksi juga, jadi saya pikir kayaknya saya harus imbangi dengan buku non fiksi dan ingin menambah wawasan saya kembali terkait dengan wacana sejarah, karena saya secara akademik juga jurusan ilmu sejarah gitu ya. Dan buku ini menurutku menarik gitu. Kenapa menarik? Karena secara tema juga menjadi salah satu minat saya gitu, soal kelas priai bangsawan itu. Tadi nyambung ke Mas Marco itu kan. Nah jadi di sini belum semua saya baca ya. Cuman kalau dari bab-bab, judul-judul masing-masing bab itu aku melihat dia mencoba menelusuri bagaimana sih perkembangan kaum bangsawan priai ini dari sebelum masa kolonial, masuk ke masa kolonial, kemudian ke masa kemerdekaan, kemudian ke masa Orde Baru, kemudian sampai sekarang gitu. Ini menurutku menjadi menarik kan, jadi dijahit semua gitu perkembangan itu. Jadi masa lalu tidak kita lihat sebagai masa lalu, tapi kita lihat perkembangannya sekarang seperti apa. Jadi yang menarik, yang mau ditelusuri di sini sebetulnya aspek ekonominya masyarakat priai gitu. Jadi kan aku mau coba masuk, buka pintu gerbangnya melalui fenomena sekarang yang kita sebut dengan oligarki gitu ya. Nah ini menurutku ini buku yang akan menambah wawasan kita tentang gimana sih oligarki di Indonesia ini gitu. Sambil juga dia memberikan perspektif sedikit secara lebih luas di Asia Tenggara, kan Indonesia masuk ke Asia Tenggara gitu kan. Nah bahwa ternyata
awal mulanya munculnya masyarakat priai itu, mereka itu sebetulnya dalam konteks lapangan ekonomi itu nggak dekat. Dalam artian secara kasar bahwa masyarakat priai itu masyarakat yang sangat anti dengan aktivitas ekonomi. Dalam hal ini yang bisa kita lihat adalah perdagangan. Kayak gitu. Jadi masyarakat, dan ini ternyata di Eropa juga seperti itu. Jadi masyarakat perdagangan yang pola model interaksinya pakai uang segala macam itu dicemooh oleh masyarakat priai. Gitu. Berdagang itu pekerjaan yang hina bagi mereka. Teman-teman bisa telusuri di Athena juga seperti itu masa-masa Ini sejarahnya. sejarahnya seperti itu. Ternyata di Asia Tenggara juga seperti itu, di Vietnam juga seperti itu, di Thailand juga seperti itu, gitu kan. Di Indonesia juga seperti itu, gitu. Jadi awal-awalnya mereka itu memang diberi tugas hanya untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan etika, nilai. Kayak gitu. Jadi ya semacam mungkin kita kalau memberi kepada kiai selalu kita curiga kalau kiai punya kepentingan di luar dari kepentingan yang berkaitan dengan memberikan nilai-nilai yang luhur gitu kan. Gitu. Jadi ya kiai itu seharusnya jangan masuk ke wilayah politik misalnya. Nah, jadi seperti itu juga masyarakat pria itu awalnya seperti itu, tapi pada mulai berbeda ketika masuk masa kolonial. Jadi bangsa kolonial melihat bahwa tanah-tanah gitu kan yang disebut dengan tanah lunggah aku lupa. Pokoknya ada tanah-tanah yang sebagian besar itu dikuasai oleh bangsawan kan. Dan bangsa kolonial itu punya kepentingan besar terhadap tanah-tanah itu. Gitu, karena kalau nanti tanah itu dikelola oleh masyarakat priai secara ekonomi itu ancaman buat mereka bangsa kolonial Belanda pada waktu itu. Sehingga caranya adalah supaya mereka tidak terlibat dalam aktivitas perdagangan, bangsa kolonial itu membawa masuk ke dalam struktur kekuasaannya kolonial itu sebagai salah satu tenaga lah gitu kan di dalam administrasi Belanda itu. Bangsa pria itu digaji besar banget pada masanya. Kayak gitu. Supaya mereka tidak terlibat dalam lapangan ekonomi. Ikut berdagang kayak gitu. Ya udah cukup kami gitu. Kalian itu hanya membantu memuluskan jalan kami gitu. Kami gaji kalian dengan gaji. Jadi itu juga berdampak positif tanda petik buat bangsa priai bahwa ya udah gitu ternyata kita bisa dapat keuntungan dengan sangat besar tanpa terlibat dalam perdagangan kayak gitu kan. Baliknya apa? Gaji itu kan, gajinya besar banget. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Gaji Gitu. saja. Iya. Tidak diberi kekuasaan. Bupati-bupati gitu. Iya kan kalau dikasih kekuasaan kan itu membahayakan buat Belanda. Oh, berarti hanya materi saja. Hanya materi saja. Nah, yang menarik adalah pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ada semacam kekuasaannya bangsa kaum priai itu yang mulai pelan-pelan terkikis kayak gitu. Terkikis kekuasaannya gitu kan diatur sepenuhnya oleh Orde Baru. Jadi melalui Undang-Undang Desa tahun 1979 itu gitu kan. Aku mau terangkan dulu di sini yang menarik untuk memudahkan kita untuk memahami dunia priai itu. Dia menggunakan 3 konsep otoritas dari Max Weber, konsep tradisional, rasional, tradisional, sama apa lagi satu ya, rasional, tradisional, sama karismatik, gitu kan. Kalau yang rasional artinya sesuatu yang sifatnya legal formal, gitu kan. Kita bisa membayangkan hal ini untuk memudahkan itu. Berarti yang punya kekuasaan legal formal di kita apa? Negara kan, kayak gitu. Jadi otoritas rasional itu dalam hal ini kita bisa melihatnya ke negara yang legitimasinya adalah undang-undang kayak gitu kan. Yang walaupun sebetulnya Max Weber bukan sebatas itu. Jadi apapun yang terkait dengan undang-undang, misalnya kayak organisasi dipilih berdasarkan ketua organisasi dipilih segala macam, itu juga bisa masuk ke dalam otoritas rasional itu gitu. Sementara tradisional teman-teman bisa
tafsirkan sendiri dari kata tradisi kan. Jadi legitimasinya adalah berdasarkan masa lalu. Kayak gitu, tradisi masa lalu bahwa dia gitu. Jadi kemudian yang terakhir itu yang karismatik ya, mungkin dilihat oh dia dari sisi kepahlawanannya kayak gitu kan. Misalnya yang sekarang misalnya bisa kita lihat Agam bisa sebagai sosok karismatik yang kemudian menolong orang kayak gitu kan. Nah, biasanya ketiga jenis otoritas ini bisa saling tumpang tindih gitu. Misalnya Gus Dur bisa jadi presiden karena dia punya otoritas karismatik gitu kan. Kalau kita periksa gitu buat teman-teman yang mempelajari sejarah NU, Gus Dur itu di beberapa tempat itu kayak dikultuskan gitu. Dia dianggap punya karismatik yang apa, kayak kepahlawanan yang apa, ada mitos-mitos di sekitar Gus Dur. Dan dia juga masuk sebagai bisa dikategorikan otoritas tradisional juga karena dia dianggap sebagai warisan dari pendiri NU. Kayak gitu kan. Dan ya tentu saja yang rasional dia jadi presiden. Kayak gitu. Jadi gitu. Nah, sampai di situ saja itu akan memudahkan kita untuk mempelajari bagaimana struktur kekuasaan di kita ini. Gitu. Apalagi setelah masuknya otonomi daerah. Otonomi daerah ini agak sedikit mengacaukan otoritas tradisional itu. Bahkan sejak Undang-Undang Desa 79 itu wilayah-wilayah seperti masyarakat adat itu sangat terguncang. Karena masyarakat adat, tokoh adatnya itu kan sebetulnya tokoh dengan otoritas tradisional. Gitu kan? Tapi oleh Undang-Undang Desa dibikin aturan bahwa masyarakat adat ini di beberapa tempat kayak di Aceh, di Minangkabau, di beberapa tempat yang lain itu harus masuk ke dalam struktur negara. Contoh misalnya ada yang namanya sistem nagari di Aceh. Oh, gitu. Hanya di Aceh saja. Iya, di beberapa tempat juga, di NTT juga ada kayak gitu. Intinya kita bayangkan ada masyarakat adat yang berusaha harus masuk dia, padahal di otoritas nasional atau di lingkaran tradisi mereka sebetulnya punya aturan otoritas sendiri. Nah, jadi itu oleh negara itu coba diintervensi. Misalnya gini, nagari itu sebetulnya dia adalah otoritas tertinggi, tidak ada di atasnya lagi. Tapi oleh pemerintah itu dibikin aturan, lagi ada tingkat provinsinya. Itu mengacaukan gitu sistem nilainya mereka. Belum lagi setelah itu Undang-Undang Desa yang sekarang semakin mengacaukan lagi. Kayak gitu. Jadi maksudku ini akan sangat bagus buat kita melihat bagaimana kekuasaan di Indonesia itu secara struktur gitu ya, secara sosial itu bekerja gitu. Itu akan menarik sekali. Karena menurutku kan untuk misalnya kita yang bukan masyarakat priai gitu ya, dengan memahami kekuasaan yang sifatnya struktur kekuasaan seperti itu kita akan tahu gitu bagaimana cara kita melawan oligarki dan segala macam gitu. Jadi memang ternyata oligarki itu ya tidak muncul begitu saja, memang dari sejarahnya begitu. Tapi yang menarik di buku ini sebetulnya dia lebih banyak, ini terakhir ya, karena ini mau maghrib, dia sebetulnya di buku ini pemantiknya dia sebetulnya ingin mengkaji soal daerah istimewa Yogyakarta, kayak gitu kan. Jadi dulu mereka kan keratonnya mereka itu kan sebetulnya setelah kemerdekaan, kayak gitu kan. Itu kan istilahnya ya, sebagai daerah istimewa gitu. Tapi sebagai praktik kaum priainya itu sudah nggak murni sebagai orang yang memegang otoritas nasional, karena mereka ternyata kaum priainya itu juga sudah mulai berdagang kayak gitu. Jadi kayak Hamengkubuwono IX itu adalah presiden itu untuk pertama kali dalam keraton itu kaum priainya itu kemudian masuk ke dalam struktur negara. Jadi Hamengkubuwono IX itu dia sebagai priai orang keraton gitu kan, memegang otoritas nasional, tapi kemudian dia kan pada akhirnya juga masuk sebagai orang partai, kemudian pernah menjadi wakil presiden gitu. Jadi itu mulai ini gitu,
Gitu. Jadi tapi kemudian yang menjadi menarik kan beberapa tahun yang lalu kan pernah heboh tuh viral kan. Jadi kekuasaan tradisional ini semakin nampaknya akan dilemahkan oleh struktur negara. Sehingga pelanjutnya dari Hamengkubuwono IX itu kayak merasa terancam tanda petik gitu. Hamengkubuwono X kemudian mulai mencoba mendorong usaha untuk membuat undang-undang daerah istimewa itu, karena yang sebelumnya itu dianggap kayak mengambang gitu. Kayak gitu. Jadi Hamengkubuwono X itu mengeluarkan sampai 5 miliar hanya untuk bagaimana undang-undang itu bisa didorong. Karena kan sebetulnya kalau dari buku ini dia menganalisa ya untuk bagaimana supaya harta kerajaan, harta-harta orang-orang itu bisa dijaga. Kayak gitu. Institusinya atau institusi kerajaannya atau Itu sudah sangat kacau, udah kacau banget itu, nggak bisa kita lihat hitam putih, karena udah bercampur polarisasi istilahnya kan, sudah berpolarisasi. Jadi itu intinya. Jadi saya baru sampai situ dan beberapa bab awal itu sangat menarik buatku mempersoalkan bisnis priai, tapi mungkin di lain kesempatan karena ini udah mau maghrib. Itu adalah buku yang sedang saya baca, yang nampaknya setelah itu saya akan baca 2 buku baru lagi. Ini Kalut sama Amuk. Amuk ini sendiri sebetulnya terinspirasi dari kejadian di Indonesia sendiri. Itu oke teman-teman, itu dari saya. Sekian, nampak seperti kuliah ya. Maaf. tidak apa-apa. Ya, oke, saya lanjutkan ke bukunya. Insight baru. Yang penting bukan di lombok. Oh iya. Oh, kamu baca buku apa? Meow. Halo semua. Halo. Halo. Buku yang aku baca itu self improvement. Jadi mungkin dari tadi saya lihat teman-teman tuh baca buku fiksi ya, dan saya dari tadi kayak wah interest banget sama apa buku yang teman-teman baca. Ya menarik banget gitu. Jadi di sini judul bukunya itu Kamu Butuh Obsesi untuk Meraih Mimpi. Penulisnya itu Luke Diana. Nah jadi buku ini tuh dia ya di sini saya menggarisbawahi kata obsesi. Mungkin dari kata obsesi tuh kita mikir bahwa obsesi itu ada suatu hal yang kata yang meranah ke hal negatif gitu, kayak obsesi, kayak suatu hal yang berlebihan dan itu mengarah ke hal yang negatif gitu. Atau mungkin bisa kita artikan kayak OCD gitu. Tapi di sini si penulisnya itu bilang obsesi itu adalah kita butuh obsesi dalam hidup. Mungkin kata obsesi ini bisa kita artikan sebagai ambisi, terutama terutama kita dalam meraih mimpi gitu. Nah, di buku ini lumayan apa ya, penulisannya itu lumayan ringan gitu, cara nulisnya kayak bener-bener kayak kita lagi ngobrol sama teman gitu. Nggak terlalu tebal juga, ini cuma 150-an halaman, dan apa ya, kayak saya tuh kalau baca buku ini kayak bener-bener malaikat dalam hati gitu, kayak lo harus gini, lo harus gini gitu. Banyak banget yang dibahas, apalagi mungkin kita yang kayak kadang merasa lose motivate, losing ourselves gitu, kayak merasa bisa nggak ya, kayak kita tuh sering minder, ragu terhadap diri kita sendiri. Buku ini banyak membahas you're special gitu. Kita tuh punya potensinya masing-masing. Oke, mungkin kita lihat teman-teman kita nih, kita sering comparing ourselves sama teman-teman yang lain yang sudah achieve A, B, C, D dan segalanya gitu. Dan sedangkan kok saya masih stuck di sini-sini aja ya gitu. Nah, tapi di sini dia bilang you're special, kamu punya potensi gitu. Mungkin di bidang kamu itu bukan yang dibakati oleh teman-teman, tapi teman-teman yang lain. Tapi adalah bidang-bidang mungkin yang bukan asing, tapi di bidang-bidang lain itu kalian berbakat gitu. Nah, jadi di sini di buku ini juga tertulis bagaimana banyak banget insight yang saya dapatkan dari buku ini, kayak kiat-kiat bagaimana kita bisa menumbuhkan obsesi itu, terutama obsesi kita dalam mengejar goals yang ingin kita gapai gitu. Dan
bagaimana kita terus merawat mimpi dan obsesi kita terhadap apa yang ingin kita capai. Mungkin itu saja sih. Ada quote nggak bisa? Oh ya, kuat. Banyak banget sih. Oh ini, without obsession, life is nothing. Apa? Dari John Waters. Coba dulu. Without obsession, Oh. life is nothing. Oh, tanpa obsesi. Ya. Hidup bukan apa-apa. Kamu mau sukses. Kita beli sepatu ya. Ya, Gaya bercandanya begitu ya. Oke, oke. saya sudah terbiasa ya. Saya kira gaya bapak-bapak. Oke, jadi aku baru aja selesai membaca buku judulnya Macondo, Para Raksasa dan Lain-Lain Hal karya Roni Agustinus. Ini adalah sebuah kumpulan esai seputar sastra Amerika Latin. Jadi aku tertarik membaca buku ini karena pikiranku itu aku ingin membaca buku esai yang bagus, dan aku tahu Roni Agustinus itu selalu menulis berbagai macam hal dengan bagus. Itu Roni Agustinus. Nah, buku ini dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah Macondo. Macondo ini sebenarnya sebuah istilah sastra ya di Amerika Latin. Di bab ini membahas tentang seputar apa-apa yang tren dalam sastra Amerika Latin. Kemudian di bab selanjutnya Para Raksasa ini membahas tokoh-tokoh di sastra dan di balik sastra Amerika Latin, penilaian mereka, pandangan politik mereka, dan lain-lain. Nah, kemudian di bab ketiga dan lain-lain hal ini, bagian ini memang agak random gitu. Ada perihal politik, negara, pahlawan, seni, puisi yang mempengaruhi negara dan bagaimana negara Amerika Latin bersatu lewat sastra. Tentu buku ini amat menarik bagi teman-teman yang pernah membaca karya-karya Amerika Latin gitu, seperti yang dikenal realisme magis gitu, terutama Gabriel Garcia Marquez, terus Joan Rulfo, Neruda dan sebagainya. Di buku ini menceritakan seluk-beluknya hal-hal yang tak kita ketahui, seperti sebenarnya apa sih realisme magis itu dan kenapa dikenal sebagai seperti itu gitu. Seperti apa sih sebutan boom, album dan pasca boom itu apa ya? Album itu sebutan boom. Apa ya, sebutan sastra Amerika Latin itu sangat go internasional gitu. Jadi dibaca di berbagai kalangan gitu, dan bagaimana tokoh-tokoh Amerika Latin sangat solid gitu. Semua terjawab di buku ini, dan yang membuatku heran apa yang membuat si penulis sangat tertarik dengan sastra Amerika Latin gitu, dan yang kalau dibaca-baca dari pendapat Roni Agustinus ini, sastra Amerika Latin itu mirip dengan sastra Indonesia, tapi mereka itu kayak lebih solid dan lebih sangat merangkul satu sama lain gitu. Misalkan nih tadi Fikri, terus Ariel sama Farhan kan tadi bahas tentang romantisisme, sastra roman gitu. Nah, di sini ada masa Amerika Latin tuh mereka nulis novel tuh roman semua gitu. Dan itu ternyata ada kaitannya gitu. Tokoh-tokoh di roman ini menjalani banyak kesukaran untuk mewujudkan cinta mereka gara-gara beban lama, ras, kelas, dan lain-lain, dan hasrat mereka untuk berumah tangga dan sebagainya gitu. Pembaca ini secara ideal akan mendambakan sejenis negara yang memperbolehkan penyatuan cinta macam itu terwujud gitu. Jadi semacam perjuangan kelas, ras itu disingkirkan gitu. Ayo kita bersatu dan lain-lain. Dan bahkan juga dari segi politiknya mereka ini ternyata pejabat-pejabat di sana itu mereka itu juga nulis sastra gitu. Jadi ada hal intelektual yang mereka bangun gitu. Pengetahuan mereka itu ya enggak mesti tentang kelas borjuis bangsawan gitu. Jadi mereka tahu gitu gimana sih ngelihat
orang yang miskin, mereka tahu itu rasanya kayak gimana, kayak gitu. Itu sih menariknya sastra Amerika Latin, dan karena buku ini aku jadi tertarik membaca ini Sang Pencerita karya Walter Benjamin. Walter Benjamin ini penulis Yahudi ya, dia Yahudi. Iya. Yahudi yang dia dibully gitu enggak sih dia? Heeh. Yang kayak gitu-gitu. Jadi tapi dia sangat cerdas ya. Ini Bang Ded bilang buku ini sangat berat, jadi aku kayak oke. Itu sekian dari aku. Aku sebenarnya gatal mau menambahkan ya. Jadi sedikit aja informasi. Di buku ini yang tadi baru diceritakan ada kisah tentang ada namanya gerakan ibu-ibu di Argentina namanya ya. Plaza de Mayo. Plaza de Mayo. Jadi itu ibu-ibu yang kehilangan anak karena diculik oleh negara. Itu kan, kemudian pergi ke istana. Itulah peristiwa inilah yang menginspirasi teman-teman aksi Kamisan. Oh alah, baru tahu aku. Di luar 2 juta juga ada ya. Ya. Plaza de Mayo itu bukan nama diet ya. Iya. Oke, silakan. Aura. Jangan bapak lagi. Halo sore semuanya. Sorry. Jadi di sini saya ada membawa 3 buku yang sudah saya baca, buku yang sedang saya baca, dan buku yang akan saya baca. Untuk buku yang sudah saya baca itu dari series Curiosity House. Bukunya yang pertama, cetakan pertamanya itu judulnya The Shrunken Head atau Kepala yang Mengerut. Jadi di sini diceritakan, ini genrenya fantasi dengan jumlah halaman itu 308 dari penerbit Mizan Fantasi. Jadi dia menceritakan tentang dunia sirkus yang banyak orang-orang aneh di dalamnya. Jadi ada wanita berjenggot, terus ada anak yang bisa membaca pikiran dan menghipnotis gitu. Ada juga anak yang bisa kayak Luffy di One Piece yang kayak karet lentur gitu. Terus ada juga anak-anak yang kuat banget, bahkan ada manusia yang menyerupai gajah di sini. Nah di sini buku ini menurut saya sangat ringan, sangat cocok untuk anak-anak karena saya baca ini juga pas saya SMP. Jadi buku ini adalah cetakan pertamanya pada tahun 2017 atau 2015. Ini buku pertama dari seriesnya. Saya udah baca buku yang pertama sama buku kedua. Balik ke tentang buku ini tadi, dia menceritakan tentang dunia sirkus dan tokoh utamanya ada 4 anak-anak yang punya kekuatan aneh gitu. Jadi ada namanya Thomas, terus Philippa, Max, sama yang satunya saya lupa. Jadi si Philippa itu bisa menghipnotis orang, terus dia bisa tahu barang apa yang ada di dalam kantong orang gitu berdasarkan dia baca pikirannya orang lain. Terus kalau si Max itu dia jago membidik pisau ke orang. Kalau Thomas dia lentur badannya, dan terakhir saya lupa namanya tapi dia tuh anak yang kuat gitu. Tapi sebenarnya ini kan kemampuan yang agak mustahil dimiliki oleh manusia biasa gitu. Jadi di plot twistnya, spoiler, ternyata mereka adalah bahan percobaan gitu. Makanya mereka punya kekuatan-kekuatan aneh. Padahal kan kalau karyawan-karyawan sirkus yang lain tuh keahlian yang mereka punya itu didapat dari latihan. Kalau anak-anak ini enggak, mereka dari lahir seperti itu. Dalam buku ini ada banyak petualangan diceritakan, terus konfliknya juga cukup unik karena tentang sirkus tadi kan. Dan sangat fantasi, alurnya juga maju dan cepat menurut saya. Jadi enak banget untuk dibaca. Terus buku yang kedua, saya sedang membaca The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. Klasik banget. Lagi tidak bisa dihajar. Ya. Kaki bisa dihancurkan tapi tidak bisa dikalahkan. Oh iya. Nah, itu yang sedang saya baca sekarang. Jadi menceritakan tentang nelayan tua yang berlayar sendirian. Namanya Santiago. Ya, namanya Santiago. Kok kenal teman? Iya. Nah, itu namanya Santiago. Dia berusaha menangkap ikan marlin gitu. Di sini ceritakan dalam alurnya tuh diceritakan kalau Santiago tuh
berusaha menangkap ikan marlin raksasa jauh di laut lepas. Setelah sebelumnya dia gagal nangkap ikan selama 84 hari. Dia itu menurut saya dari karakternya Santiago tuh ada banyak hal yang bisa saya teladani di situ, dari cara dia, kan dia udah tua si Santiago ini. Jadi banyak kata-kata bijak yang dia keluarkan dalam pikirannya. Terus juga dia sangat pantang menyerah, gigih juga. Walaupun dia entah tangannya luka atau tangannya kram, dia tetap berusaha untuk nangkap ikan itu. Sangat jantan sih beliau ini memang. Saya merekomendasikan buku ini karena buku ini sebenarnya cocok dibaca sekali duduk gitu, tapi karena saya sibuk. Duduk dari pagi sampai malam. Karena saya sibuk jadi saya baru baca. Narasinya gimana bacanya? Banyak dialog atau seperti apa? Banyak dialog, nggak terlalu banyak sih. Kalau menurut saya banyakan dia ada dialog tapi dengan dirinya sendiri gitu. Jadi soliloquy gitu ya? Ya, yang dicetak miring gitu kan biasanya huruf-hurufnya tuh dia lagi berdialog dengan dirinya sendiri. Soliloquy. Ya. Dan ada beberapa, saya nggak tahu sih, entah selera humor saya yang aneh, tapi saya suka ketawa sendiri baca ini. Saya lupa scene-nya mana itu sih. Jadi buku ini asik banget tuh dibaca sekali duduk. Gitu. Kalau Di laut mana dia? Di Havana ya? Kuba ya? Ya, di Kuba. Kalau nggak salah di situ. Dia udah Saya sudah sampai 5-10 kali ya saya baca. Nah, bagus banget soalnya. Iya. Sudah difilmkan juga kan? Jadi emang saya baca Klasik ini. memang ada rasa sendiri. Gitu. Iya, ada rasa Ada sendiri. rasa sendiri. Jadi saya baca ini tuh juga keinget pantai-pantai yang di sini kan. Pingin saya jadinya merenung sendirian di pantai. Lihat senja. Iya, lihat senja. Terus kalau bisa saya mancing gitu. Terus lewat cowok ganteng. Nggak pengen kalau Nggak itu. Terus pas Ya. setengah 6 gitu. Setengah 5. Ya, buku ini memang asik banget untuk dibaca. Alurnya juga maju. Dia pelan tapi bukan pelan yang membosankan gitu. Kayak ngajak kita menikmati ceritanya. Dan dia dapat Nobel Sastra karena novel ini. Ya, pemenang hadiah Nobel Sastra Ernest Hemingway. Nanti saya membaca nextnya. Terus yang terakhir buku yang akan saya baca itu judulnya Kenapa Masa Depan Kita Bergantung Pada Perpustakaan Membaca dan Melamun. Kalau tadi kan saya jelasin cerita-cerita fiksi, yang ini nggak fiksi gitu. Sebenarnya udah saya baca sih halaman-halaman awalnya, cuma saya nggak begitu ingat. Tapi intinya, jadi buku ini ditulis oleh 3 orang, Neil Gaiman, Julian Bagini, dan Maggie Graham, dan diterjemahkan oleh Ageng Indra namanya. Oh, buku terjemahan. Ya, buku terjemahan. Buku ini yang membuat saya ingin membaca buku ini adalah karena dia membahas di belakang bukunya ini, dia bilang, benarkah buku dan perpustakaan masih akan relevan di masa depan? Bagaimana kita menyikapi kehadiran e-book dan buku audio sebagai bentuk lain dari buku? Karena kan stigma dari masyarakat sesuatu yang digital itu dianggap menghambat kita untuk membaca gitu. Sedangkan di buku ini kayak saya rasa akan memberikan saya insight baru terhadap dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Jadi bukannya kita sangat menghindari, tapi bagaimana kita mengelolanya gitu. Pas saya buka-buka halamannya, saya ada beberapa kutipan yang saya suka. Pertama dari penerjemahnya Ageng Indra, katanya adalah, lagi pula apabila tersedianya beragam bentuk buku memungkinkan perpustakaan di masa depan jadi lebih bermanfaat bagi lingkungannya, kenapa kita langsung menolak inovasi yang bisa memungkinkan itu? Itu menurut saya kayak, oh iya benar, kenapa kita harus menolak inovasi-inovasi yang ada saat ini gitu. Terus kenapa tidak teman baca jadi perpustakaan digital nanti kan? nah iya, sebetulnya kan ada aplikasinya sendiri Iya, gitu. betul. Iya. Dana ya dana. Baru kemarin saya tanya itu. Sama kutipan Ada dari pancing yang terletak. penulisnya Neil Gaiman sendiri. Dia bilang, saya tidak peduli dan tak merasa penting apakah buku-buku berupa kertas atau digital. Apakah kalian membaca dari gulungan atau menggulung layar dengan jari, tapi kontenlah yang penting gitu. Jadi medianya nggak penting, yang penting adalah Literasinya, membacanya. membaca, Iya, gitu iya. ya. Jadi buku ini sangat bagus untuk teman-teman mungkin yang ingin menambah insight Ini baru. buku di mana? Ya, buku di sini kan? Oh, buku di sini. Buku di sini, iya, Bagus. iya bagus buku di sini memang. Memuji diri.
Memuji diri sekali-kali boleh. Ya, saya merekomendasikan. Daripada nggak ada yang muji ya. Betul. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang ingin insight baru juga seperti saya. Tapi jangan baca sekarang karena saya mau baca. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini seru banget. Saya dari buku yang teman-teman baca jadi pengen baca juga gitu. Aku nambah juga soal Marco itu, sebetulnya itu buku yang sangat fenomenal di masanya gitu, dianggap tidak mau diterbitkan sama Belanda. Buku itu menceritakan tentang bagaimana sih awal mulanya Indonesia ini mendapatkan pendidikan dari Belanda melalui kaum priainya yang dikasih ini kan, anak-anak bangsawan. Jadi gitu. Mas Marco itu ada ceritakan kok di Mingke itu. Gitu kan, yang membuat dia di penjara gitu kan, gara-gara tulisan Marco yang terlalu keras kepada Belanda itu. Nah, itu Marco itu yang punya ini radikal, dia orang yang dalam faktanya si Marco ini adalah tokoh nasional kita yang menolak kompromi dengan Belanda, disogok bagaimanapun dia memilih untuk mati di Bovendigul. Gitu, makanya jadi. Oke, itu teman-teman. Sayang banget ini waktunya sedikit. Sebetulnya tradisi kita kalau bilang buku selalu sering nanya kayak gitu, tadi gimana tadi gitu. Cuman tadinya karena hujan, tadi mikirnya cuman berdua gitu, jadi ya nanti jam-jam 5 aja mulai gitu. Seandainya kita mulai jam 4:30 ya, dan gak hujan barangkali bisa ada kita saling feedback gitu. Tapi nggak apa-apa, secara formal mungkin kita tutup saja. Kita mau ngalor ngidul habis ini nggak apa-apa, sambil nanya-nanya lagi buku apa yang bagus, rekomendasikan ke saya kayak macam, silahkan gitu. Kita tutup sampai sini, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke teman-teman yang menonton mungkin nanti di YouTube sampai sekarang itu kami ucapkan banyak terima kasih, dan buat yang di Kota Mataram barangkali boleh ke sini. Yang di Jerman nggak apa-apa, sewa pesawat jalan sini. Oke, sampai segini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.